Hilang itu udah belum? Udah sampai udah tawar waktu udah. Gimana gitu? Ulangi wahal halakanya. Wahal halaka ahli ahwa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Risalah fi bayan manzilat sunnah li Abi Zinad Abdullah bin Aqwan ila an qala wa halaka ahlul ahwa wa khalaqul haqqa illa bi akhdhihim bil jadal wa takfiri fi dinihim fahum kulla yawmin ala dinin dhalalin wa shubhatin jadidatin la yuqimuna ala dinin wa in a'jabahum illa naqlahumul jadala wa takfir ila din siwahu wa lazimu sunana wa amral muslimina wa tarakul jadala laqata'u anhum shakka وأخذوا بالأمر الذي حضهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه لهم ولكنهم تكلفوا ما قد كفوا مؤنته وحملوا على عقولهم من النظر في أمر الله ما قصرت عنه عقولهم وحق لها أن تقصر عنه وتحصر دونه فهنالك تورطوا. وأينما أعطى الله العباد من العلم في قلته وزهادته مما لم ينالوا قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقد قص الله ما عبر به موسى عليه السلام من أمر الرجل الذي لقيه فقال فوجد عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فكان معه في خرقه السفينة وقتله الغلام وبنائه الجدار ما قد قال الله في كتابه فأنكر موسى عليه السلام ذلك فجاءه ذلك في ظاهر الأمر منكرا لا تعرفه القلوب ولا يهتدي له التفكير ولا يهتدي له التفكير حتى كشف الله ذلك لموسى فعرفه وكذلك ما جاء من سنن الإسلام وشرائع الدين التي لا توافق الرأي ولا تهتدي له العقول ولو كشف الناس عن أصولها لجاءت واضحة بينة غير مشكلة على مثل ما جاء عليه أمر السفينة وأمر الغلام وأمر الجدار فإن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به موسى عليه السلام يعتبر بعضه ببعض ويشبه بعضه بعضا ومن أجهل وأضل وأقل معرفة بحق الله وحق رسوله وبنور الإسلام وبرهانه ممن قال لا أقبل سنة ولا أمرا مضى من أمر المسلمين حتى يكشف له غيبه وأعرف أصوله ولم يقل ذلك بلسانه فكان عن رأيه وفعله ويقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم القيامة ثم أما بعد. Poin 7. Antum foto aja itu ke HP antum. Enggak apa-apa. Bisa kan? Ya. Baik. Poin ke-7 masih menjelaskan tentang risalah fi bayan manzilatus sunnah. Kedudukan as-sunnah. Orang-orang yang menyelisihi jalan as-sunnah, menyimpang dari kebenaran,
itu dipastikan bahwa mereka telah memilih jalan jadal. Ya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj mereka ketika datang kepadanya as-sunnah adalah taslim, qabul, ridha. Makanya Allah Jalla wa Ala nanti di akhir risalah dibawakan ayat wa yusallimu taslim. Taslim itu artinya penerima, menerima as-sunnah zahiran wa batinan. Adapun ketika datang kepada seorang sunnah, kemudian sunnah itu diletakkan di timbangan. Timbangan itu mereka bikin racanya sendiri, parameternya sendiri dengan beberapa kaidah-kaidah logika. Menurut mereka itu ya kaidah logika. Jadi kaidah logika yang notabene adalah buatan manusia digunakan sebagai neraca untuk menimbang sunnah. Parameter menimbang sunnah. Ini jadal. Ya bahasa Arabnya jadal. Nah, ini dikatakan oleh Imam. Ini sejak era Imam Al-Mu'tazilah sudah ada kelompok kaum yang seperti ini. Wa hal halaka ahlul ahwa'i wa khalaqul haqqa illa bi akhdhihimul jadala atau bi akhdhihim bil jadali wa tafkir fi dinihim. Ya, ini istifham ini namanya istifham takriri. Pertanyaan tapi tujuannya untuk menvalidasi. Apa yang divalidasi? Mentakrir, menetapkan bahwa para ahlul ahwa jamaah ikhwan. Ini ahlul ahwa ini sebutan lain dari ahlul bidah. Ahli bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah dinamakan ahlul ahwa? Kenapa ahli bid'ah dinamakan ahlul ahwa? Karena ahli bid'ah tidak ada seorang pun ahli bid'ah itu dapati menolak kebenaran sunnah kecuali karena hawa. Oleh karena itu mereka dinamakan selain ahlul bid'ah, mereka juga ahlul ahwa. Wa hal halaka ahlul ahwa? Bukankah para ahlul ahwa, ahli bid'ah itu binasa? Ya, binasa tentunya di sini metafor ya, bukan makna. Secara zahir mereka antum lihat aja mereka joget-joget ya. La ilaha illallah sambil joget, la ilaha illallah ahli bid'ah. Mereka tertawa meneriakkan Wahabi sesat dan sambil bermunajat di kuburannya. Ya, lihat ahli bid'ah yang sesat-sesat. Allah. Mereka binasa di dalam menatap jelas jalan Allah. Wa khalaqul haqq. Kebinasaan ahlul bid'ah itu ada pada khalaqul haqq. Mereka menyelisihi benar. Tidak sedikit ahli bid'ah yang mereka tahu kebenaran kemudian mereka selisih. Sedikit. Ya. Ada yang menyelisihi fitrah mereka. Sering tokoh-tokoh mereka kalau mengatakan serahkan kepada yang di atas. Coba pas lagi nunjuk orang Ustaz, kiai. Allah di mana Allah? Lagi nunjuk tuh. Ya. Di mana Allah? Oh. Ya, seperti di era salaf pernah kejadian. Seorang tokoh yang terdistorsi pemikiran Asy'ariyah sedang memberikan kajian di Mekah, Masjidil Haram. Ya. Imam Abdul Ma'ali Al-Juwayni, Imam Al-Haramain, Ar-Rahman 'ala al-'arsy
istawa dita'wil. Allah di atas itu dita'wil. Allah itu mewujud bila makan. Ini kan mujmal. Benar. Kalau makan yang dimaksud adalah makhluk, Allah nggak butuh makhluk. Karena bagi Ahlus Sunnah, itsbatul ulu, menetapkan ketinggian Allah, tidak mengharuskan kita menetapkan Allah bertempat pada makhluk juga. Karena kita punya kaidah pakem itu tafriq bainal mukhtaliqat, taufik bainal muttafiqat. Kita harus bedakan dua hal yang berbeda atau hal-hal yang berbeda. Dan kalau yang sama secara persepsi ilmiah kita samakan. Jangan turun ya. Sepi, jangan turun. Jangan ke bawah zufar ya. Dia mengatakan ditakwil Allah di atas. Salah seorang muridnya bertanya, Imam, Allah itu tidak di atas, tidak di ini, tidak di. Allah tidak di atas. Bagaimana antum menjawab fitrah manusia? Setiap dia munajat kepada Allah diangkat tangannya ke atas. Karena manusia kalau dia posisi di atas minta ke bawah, tangannya ke bawah begini. Ya, antum lagi di atas udah, ya kan? Di bawah antum lagi minum air, bagi dong, begini lah antum tuh, ya kan? Apa begini lah antum, begini, bagi dong gitu kan antum, ya? Antum lagi di motor, ini pinjam duitnya membayar parkir kan begini antum, dari atas ke bawah kan? Tiap manusia berdoa pasti tangan di atas, begini. Ini kan manusia minta atau mau begini. Ini fitrah manusia. Imam itu bingung di tempat gini. Ya Allah. Ini menunjukkan fitrah manusia diselisih oleh mereka. Khalafu al-haq. Kenapa mereka menyelisih kebenaran? Ya, menyelisih kebenaran adalah kebinasaan. Ini jalan kebinasaan yang dipilih oleh manusia dalam berakidah, dalam beragama. Mengapa ahlul ahwa mereka binasa karena menyelisih kebenaran? Apa dalilnya? Al-Quran. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin fa tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Jadi mukhalafatul huda, mukhalafatul haq, ba'da ilmin atau ba'da hudan, atau ya diancam oleh Allah dengan jahannam. Ini halaknya di situ, binasanya ahlul bid'ah. Imam menjelaskan kebinasaan mereka, bukankah ahlul ahwa itu binasa dan mereka agama mereka menyelisih kebenaran illa bi akhdhihim bil jadal, ya, karena sebab mereka mengambil metode dalam beragama yaitu metode jadal. Agama ini bersumber pada khobar. Khobar itu artinya berita, informasi. Tapi kalau pakai kaidah jadal atau kaidah filsafat atau mantik, ketika datang khobar, informasi atau berita, kaidah asal mereka adalah harus meragukan. Paham ya? Untuk kalau belajar filsafat, baca berita Allah di atas arsy, ya, jadal itu mengajarkan ketika datang informasi Allah di atas arsy pertama kali diragukan sampai dikaji, ditelaah, ditimbang dengan kaidah logika menurut mereka. Kalau sesuai dengan akal mereka, baru mereka tetapkan atau mereka nafikan.
Itu kaidah jadi. Ya, tapi untuk ngomong dengan orang-orang filsafat itu seperti itu. Jadi nggak diterima itu. Karena aslul usul bagi mereka itu adalah asyak, ragu. Datang nih, Allah begini. Dari mana Al-Quran? Dari mana hadis Rasulullah? Ya, kita menerima langsung taslim atau tidak, mereka punya kaidah nggak langsung terima. Cuma jadal. Ya, filsafat begitu. Kenapa? Kata beliau, wa tafkiri fi dinihim. Dan mereka mempraktekkan logika akal dalam beragama. Jadi ada berita dari Allah ditimbang dulu dengan kaidah logika. Ya. Ini berbeda dengan manhajnya para ahli hadis. Kalau ahli hadis, manhaj mereka setiap datang qala Allah, qala Rasulullah. Saya pernah jelaskan pertemuan yang lalu, ya, dalil Al-Quran dan Sunnah itu namanya khitab. Itu namanya apa? Khitab. Khitab Allah ada dua. Ada bentuknya khabari, ada khitab qaladi. Khabari, ya, berita dari Allah. Pesan yang Allah sampaikan kepada Nabi berupa wahyu itu ada dua jenis. Ada yang jenisnya pertama khabar, berita. Ada jenisnya qaladi tuntutan. Yang berita ini ahlu sunnah meyakini bahwa kewajiban seorang yang sudah bersyahadat apabila datang berita dari Quran dan Sunnah, kewajibannya taslim. Datang berita dari Allah, kewajibannya tasdik. Tasdik itu artinya apa? Ya, meyakini kebenarannya. Pasti benar, nggak benar. Kalau jadal kebalikannya, ragu dulu. Kalau sudah ragu, ya, untuk menerima atau enggak, tafkir fi dinihim. Pakai kaidah logika mereka. Kaidah logika mereka kan cuma itu aja. Premis mayor, premis minor, baru mereka nanti sampai pada kesimpulan silogisme. Ya, mereka punya muqaddimah pertama, muqaddimah kubra, kalau bahasa Arabnya muqaddimah sughra, baru ke natijah. Ya, nilai dulu kan premis itu, premis pertama, premis kedua, ya, berarti Allah di atas arasy itu ayat ini tidak secara zahir, maka ditakwil oleh mereka. Paham ya? Kalau Allah sudah enggak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini siapa yang ngasih tahu? Allah, maka pasti. Ya, terus ya, kalau dihadapkan dengan permainan logika mereka, kalau bahasa Imam di sini tafkir, permainan logika mereka, kalau menetapkan Allah di atas arasy berarti ya Allah itu diliputi oleh arah. Namanya di atas, pasti bawahnya ada, ya kan? Samping kiri kanannya ada, ya kan? Berarti dan atas kiri kanan itu kan makhluk. Mereka menganalogikan Allah dengan makhluk. Karena dalam ilmu logika sendiri, manusia nggak mungkin bisa menganalogikan dua entitas kecuali dia udah lihat. Saya ingin membandingkan antara botol ini dengan botol ini. Kalau ini nggak pernah saya lihat, saya cuma tahu mereknya, misalnya apa nih? Botol, ya kan? Mereknya botol 3M misalnya. Ya, bagaimana? Botol 3M dan botol ini, coba antum analogikan antara keduanya, bandingkan untuk mengatakan ini sama dengan botol ini atau tidak sama. Ya harus melihat dulu kalau manusia. Ya,
ini bagus, ini tidak bagus misalnya. Bagaimana mungkin saya bisa membandingkan kalau nggak pernah lihat? Bagaimana dan menghukumi kedua botol ini kalau nggak pernah lihat? Kalau makhluk kita udah lihat, tapi Khalik nggak pernah kita lihat. Bagaimana mungkin kita berani menganalogikan Khalik pencipta dengan makhluk yang mana makhluk kita bisa indra, Khalik kita nggak bisa indra. Maka semua hukum yang mengikat makhluk itu tidak ada satu poinnya dengan Khalik. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan Ar-Rahman 'ala arsy istawa, kewajiban kita yakin, pasti benar. Pasti seperti yang Allah beritakan. Itu namanya taslim. Kedua, taslim, menerima berita tersebut sesuai dengan maknanya secara bohong. Ya, ridho sudah, qabul sudah, terima. Jangan membayangkan bagaimana Allah di atas arsy, jangan menanyakan bagaimana. Kenapa? Karena sudah pasti nggak akan bisa. Kenapa? Kamu nggak mungkin bisa menganalogikan sesuatu kecuali sudah pernah kamu indra. Ya, saya kasih contoh. Ruko ini lebih besar dari ruko sebelah misalnya. Apanya interiornya? Emang antum pernah masuk dua-duanya? Paham ya? Antum nggak bisa membayangkan, nggak bisa membandingkan antara keduanya sampai antum pernah masuk. Atau ada cerita dari orang yang detail tentang masalah interior. Oh, ini sekian, ini sekian. Oh, baru kita menerima informasi. Sedangkan tentang Allah nggak ada informasi. Hanya ada Allah di atas arsy. Bagaimana dia di atas arsy? Nggak ada berita. Maka kaifa stawa ini nggak ada beritanya. Kita nggak usah menganalogikan. Ya. Nah, usaha seseorang menganalogikan itu namanya tafkir. Nggak langsung nerima ini jadal. Ya, jadal. Artinya di debat dulu. Yang namanya debat dulu kita ragukan. Karena prinsip debat ada informasi, jangan langsung mentah-mentah, tapi diragukan kebenarannya dulu. Begitu. Paham ya? Jadi illa bi'akhdhihim bil jadal. Kebalikannya kalau ahlus sunnah adalah tasdik. Ya, mereka ada berita dari Allah, mereka jadal dulu. Jadal itu ragukan dulu. Setelah diragukan, ditimbang, dianalogikan dulu, pakai filsafat mereka. Kalau cocok dengan logika, baru mereka mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, maksudnya Allah di atas arsy dengan makna yang sebenarnya, atau Allah tidak di atas arsy karena Allah nggak perlu tempat. Arsy itu makhluk tempat. Paham ya? Mereka menolak seperti ini. Kapan mereka menolak? Karena ada jadal, karena ada tafkir, karena ada logika yang mereka mainkan ketika menerima ayat Allah atau hadis Rasul. Kata Imam, ahlul ahwa, ahlul bidah, ya, mereka binasa dan mereka menyelisihi kebenaran karena mereka dalam beragama menggunakan metode jadal. Kita nyebutnya apa? Filsafat. Ya, watafkir ini. Dan bermain logika dalam agama mereka, menggunakan logika dalam menetapkan agama mereka. Pakai ininya dulu dia. Ya. Kalau Ahlus Sunnah kebalikannya, Ahlus Sunnah ada berita dari Allah dan Rasulnya taslim. Taslim, qabul sempurna. Qabul sempurna artinya menerima berita dari Allah dan Rasulnya. Contohnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa, dia terima. Dia yakin pasti benar Allah di atas arsy. Paham ya? Dan dia menerima maknanya secara zahir. Menerima dengan sempurna, namanya sempurna itu apa? Tanpa takyif, tanpa tamtsil, tanpa tahrif, tanpa ta'til. Karena keempat hal ini buah dari tafkir, buah dari logika.
Orang yang bermain logika, dia tolak dulu berita. Ya, dia tolak, artinya dia nggak yakin, dia bikin game dulu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu beneran nggak nih? Itu mereka tuh beneran nggak? Dilakukan dulu nih, apakah makna secara zahir apa enggak nih? Ya, kalau Allah di atas arsy, coba kita bayangkan bagaimana Allah di atas arsy. Arsy itu kan makhluk, Allah itu khaliq, Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh makhluk. Oh, berarti bukan makhluk, berarti maknanya bukan secara zahir. Karena kalau kita katakan secara zahir, berarti Allah butuh makhluk, butuh tempat, dan ini nggak boleh. Mengatakan Allah butuh makhluk, maka menyatakan Allah sama dengan makhluk. Allah itu nggak boleh sama dengan muhdath, khalafatul hawadits. Berarti makna lafaz Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa maknanya ini ketiga ta'wil. Ya, sehingga istawa secara zahir nggak boleh disifatkan Allah dengannya, itu ditolak. Zahir ayat ditolak, ini namanya ta'wil. Paham ya? Kita hapus bukan? Kita harus belajar. Apa itu? Hah? Udah makan belum? Belum. Kan katanya diam-diam, habis itu diam. Ahlul ahwa menggunakan metode jadal. Ini khobar datang. Ya, khobar ini dia sikapi dengan metode jadal itu. Jadal itu syaddu, jagung. Artinya Allah di atas arsy. Mensifatkan Allah arsy itu makhluk. Mensifatkan Allah di atas arsy sebagai makhluk, konsekuensinya arsy lebih besar dari Allah. Paham ya? Mereka jadi jadal. Ragu dulu mereka. Ya. Mereka menggunakan metode al-jadal. Apa jadal? Asyak fil khabar. Ragu dulu, nggak langsung terima. Ya, ini ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Ya. Kenapa? Karena ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa kalau menggunakan metode at-tafkir istilahnya itu, atau at-tanqib, al-bahth fil masail, logika, filsafat, dia harus membuktikan kebenaran berita itu dengan premis. Ya, kalau kita mengatakan Allah di atas arsy itu makhluk. Ya, kalau Allah khaliq di atas arsy, berarti kita menyatakan arsy sang makhluk menampung khaliq. Berarti konsekuensinya makhluk lebih besar daripada khaliq. Berarti enggak? Ini sudah nggak bisa nih. Ya, mereka mentakyifi. Ditafkir, perbuatan tafkir logika itu mereka membayangkan itu, mengimajinasikan. Kalau kita katakan Allah di atas arsy, berarti arsy lebih besar dari Allah. Ya kan? Botol di atas meja, karena meja lebih besar dari botol. Nampung nggak dia? Nampung. Al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu al-maktab 'alal maktab. Ini kan al-kitabu 'alal maktab. Ya, mereka menganalogikan Ar-Rahmanu 'alal arsy dengan al-kitabu 'alal. Padahal secara logika Alkitab ini makhluk, Al-Maktab juga makhluk. Sedangkan Ar-Rahman 'alal arsy, Ar-Rahman itu khaliq, arsy itu makhluk. Ya,
bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada problem sama sekali, tidak ada muskilah. Kalau mereka pakai jadal itu masalah. Kalau mereka takyif, otomatis mereka tampil. Karena ada tampil, penyerupaan Allah, menganalogikan Allah dengan makhluk, artinya Allah itu memiliki sifat-sifat makhluk. Yang mana arsy lebih besar dari Allah, Allah ditampung oleh arsy. Itu konsepnya menurut mereka. Ya, akhirnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mau nggak mau istawa itu harus ditahrif. Ditahrif apa? Diartikan dengan arti yang tidak sebenarnya. Kalau istawa artinya berada di atas, berarti istawa nggak boleh mengatakan di atas. Buku berada di atas meja, kata mereka. Kalau meja makhluk, ya, buku di atas meja berarti si meja sebagai tempat yang lebih besar dari makhluk. Kalau mengatakan Allah istawa 'alal arsy, berarti arsy lebih besar dari Allah. Ngerti nggak? Akhirnya ditahrif. Istawa diartikan istaula. Ya. Kemudian istawa yang artinya secara zahir ala ditolak oleh mereka. Ditolak itu namanya takwil. Ini akibat dari beragama menggunakan akal fitrah. Ya, makanya tokoh mereka itu di akhir ayatnya misal dia bilang nihayatu iqdamil uqul iqam. Ya, sudah puyeng dia. Satu sisi dia benar logika, di sisi yang lain dia kebingungan. Baik. Fahum kulla yawmin ala dhalalin, karena dia membangun agamanya di atas prinsip jadal, di atas prinsip filsafat yang belakangan kita namakan dengan istilah ilmu kalam. Orang berbicara tentang Allah pakai metode jadal, metode akal, metode logika. Itu namanya ilmu kalam. Itu filsafat kalau bahasa. Sini dulu, bareng. Gelap sepi di sini kok dibungkus sekarang sepi. Sini, masuk. Oh. Fahum kulla yawmin ala dini dhalal. Maka ahli bid'ah tiap hari, ya, mereka berdiri di atas agama kesesatan. Kenapa? Ya, karena agama mereka dibangun di atas prinsip jadal. Kita nyebutnya apa? Kalau bahasa Arabnya mereka menamakan ilmu wa syubhatin jadidatin. Tiap hari mereka hidup berdiri di dalam beragama, berdiri di atas syubhat-syubhat yang baru. Datang suatu ayat tentang Allah jadi syubhat baru. Datang suatu hadis syubhat baru bangkit. Ya, nggak ada ketenangan dalam. Kalau Ahlus Sunnah nggak datang kalau Allah dalam tasbih terima tasbih selesai. Ngerti nggak? Jelas Ahlus Sunnah nggak ada problem. Kalau mereka terlalu banyak tafsir itu. Rasulullah SAW. Ya. La yuqimuna ala din wa in a'jabahum illa naqlahumul jadalu wa tafsiru ila dini siwa. Awas kan nggak bisa dibuka. Ya. Wa tafsiru ila dini siwa. Mereka tidak berdiri di atas suatu keyakinan agama meskipun membuat mereka takjub. Makanya kalau antum pernah dengar orang-orang filsafat seperti ulul absar itu, terus kenapa itu masih muslim gitu ya orang? Kalau semua agama benar, terus kenapa itu muslim? Ya gitu tuh. Ya semua benar kok, kenapa saya keluar dari Islam gitu? Hakikatnya la yuqimuna ala dini wa in a'jabahum.
Wa in ajam. Ya. Illa naqlahul jadal. Ya, kecuali karena filsafat, logika, ilmu kalam telah membuat mereka berpindah dari satu keyakinan agama ke agama. Jadi nggak ada tasdik, nggak ada iman itu. Ya, watafkir ila dinin. Dan logika yang selalu mereka gunakan, ya, logika yang sama sekali bukan bagian dari agama. Kalau agama ada berita dari Allah langsung terima. Sebagai mukmin kita langsung meyakini benar. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sebagai ahli sunnah pasti seperti itu. Kenapa? Dzalikal kitabul la raib. Tidak ada keraguan. Pasti Allah di atas arsy. Cuman bagaimana Allah di atas arsy? Tidak usah ditanya. Bayangkan. Kenapa? Karena ada pakem yang kedua. Laisa kamitslihi syai'. Allah berada di atas arsy. Allah khaliq, arsy makhluk. Pasti tidak sama dengan keberadaan makhluk di atas. Kita lanjutkan. Jelas ini poinnya ya? Jelas ya? Kita lanjut insyaallah. Walau lazim sunnah. Aman ya? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Lampunya tuh dinyalain bisa. Ada. Baik. Jadi poin yang ke-7 tadi membahas tentang para ahli bid'ah itu menempuh metode cara beragama yang membinasakan mereka. Tiap harinya mereka menyelisih kebenaran. Karena apa? Karena dalam beragama mereka menggunakan metode jadal. Ya, metode jadal menggunakan logika, menggunakan roh. Itu maksud dari perkataan para imam. Sunnah-sunnah itu tidak boleh digugat. Ya, karena sunnah itu kewajiban seorang muslim jika datang sunnah adalah menerima. Tapi kalau belum apa-apa ketemu sunnah langsung digugat, didebat, dilawan pakai ra'yu, ya, ini menjadikan orang itu dalam beragama menempuh jalan kebinasaan, ya, menyelisih kebenaran. Mereka ahlul haq dalam beragama taslim, wa yusallimu taslimat, ya, tidak menabrak sunnah dengan jadal. Jadi poin pertama, kedua, dan ketiga ditetapkan oleh imam kaidah. Inna sunan la tuhasab. Sunnah itu Islam. Al-Islam wa sunnah ya. Islam yang bersumber dari Quran, dari hadis Nabi yang telah diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, itu sunnah. Ya, karena sunnah itu artinya agama yang dahulu dijalankan, dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabatnya sampai wafat.
Itu namanya Islam, itu namanya sunnah. Jadi Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Jika Anda bertemu dengan sunnah, maka kewajiban Anda adalah berpegang teguh dengan sunnah. Kata Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha. Ketemu dengan sunnah tamassuk. Tidak mungkin orang berpegang teguh kalau tidak taslim. Nggak mungkin berpegang teguh kalau tidak taslim. Ya. Karena tamassuk itu ada apabila taslim terhadap sunnah. Sama saja nanti sunnah-sunnah ini sesuai dengan logika atau enggak sesuai bagi ahlul haq, sunnah-sunnah itu tidak layak digugat. Digugat dengan apa? Dengan filsafat, dengan logika lain. Nah, ini metode ahlul hadis. Karena manzilatus sunnah itu tinggi, sunnah itu Islam itu sendiri. Ya, kalau menggunakan filsafat dalam berislam, inilah penyebab ahlul bid'ah itu binasa. Tiap hari mereka sesat. Tiap hari. Ya, tiap hari. Tiap hari mereka lahir dengan syubhat-syubhat baru. Karena jadal filsafat logika. Kata Imam, walau lazimu as-sunana wa amrul muslimin. Andaikan sekiranya mereka berpegang teguh dengan sunnah. Dengan sunnah, ingat, sunnah di sini artinya Islam. Ya. Jalan beragama yang telah dilalui oleh Nabi dan para sahabat. Jalan beragama ini petunjuknya Quran, hadis. Quran dan hadis. Datang Quran hadis menunjukkan ini loh jalan agama Rasulullah dan para sahabatnya. Kaum mukminin ketika datang petunjuk dari Quran, dari hadis, ini jalan Rasulullah dan jalan para sahabatnya, jalan Rasulullah dan para sahabatnya yang diterangi oleh Quran dan hadis, ini namanya sunnah. Ingat, sunnah itu artinya shariah, jalan agama yang dilalui oleh Nabi dan para sahabatnya. Jalan agama Rasulullah dan para sahabatnya itu diterangi oleh Quran, oleh hadis. Semakin jelas bagi orang itu jalan sunnah. Kalau sudah jelas ini sunnah, maka kewajiban seorang mukmin yang bersyahadat itu tamasuk. Ya, berpegang teguh dengan jalan ini, nggak melenceng kiri kanan, enggak. Ya, tamassaku. Walau lazimu, andaikan ahli bid'ah berpegang teguh dengan sunnah-sunnah, jalan yang sudah terang benderang dalam beragama. Kok bisa terang benderang? Karena jalan ini sudah dilalui oleh Nabi dan para sahabat. Jejak-jejaknya itu jelas. Ya, gak ada yang samar. Andaikan mereka berjalan di atas sunnah, berpegang teguh dengannya. Wa amrul muslimin wa lazimu amrul muslimin, artinya amrul muslimin di sini manhaj sahabat. Karena muslimin dimaksud di sini para sahabat. Dan mereka berpegang dengan amrul muslimin. Yang maksud amrul muslimin apa? Manhajnya sahabat. Mana sahabat? Ijma'nya para sahabat.
andaikan mereka berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan ijma'nya para sahabat, konsensus para sahabat, wa taraku al-jadala. Kedua, tadi pertama, berpegang teguh dengan sunnah, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Kedua, amrul muslimin, ijma'nya para sahabat. Yang ketiga, tarakul jadal. Tuh. Bisa diam. Wa tarakul jadala, dan mereka meninggalkan jadal. Udah tak masuk, udah terima, pegang teguh sunnah itu, jalankan ya sunnah dan ijma'nya para sahabat, dan jangan menggunakan metode jadal. Jadal kita nyebutnya sekarang filsafat, ilmu logika, mantik. Ya, ilmu akidah yang menggunakan metode filsafat, orang menamakannya ilmu kalam. Ya, ini penamaan yang batil. Akidah dinamakan kalam. Ya. Baik. Andaikan ahli bidah berpegang teguh dengan sunnah, pegang teguh dengan ijma'nya para sahabat, meninggalkan filsafat, laqata'u anhum syarr, maka pasti mereka akan memutus keraguan dari urat-urat. Jadi kalau keraguan-raguan itu seperti urat di leher keyakinan mereka, mereka akan memutus urat keraguan-raguan. Kalau mereka berpegang teguh dengan sunnah dan ijma'nya para sahabat. Surah Az-Zufar. Diam. Berisik nangguin. Makanya kamu tak ajak kalian berdua itu. Diam. Berisik sekali lagi, Abi. Suruh pulang sendiri jalan kaki. Ya. Tak tinggal loh. Ntar gak tak bonceng. Jalan kaki sendiri di sini. Ya. Diam. Ya, keraguan-raguan ini sudah termasuk dengan sunnah. Nggak mungkin termasuk kalau nggak ada tasdid. Nggak mungkin termasuk kalau nggak ada tasdid dengan sunnah. Datang wahyu memberitakan tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang yang gaib. Kemudian dia yakini itu benar. Kemudian tunduk kepada berita tersebut tanpa yang empat itulah dasar logika, tanpa takyif, tamthil, tahrif, taktil, maka keraguan-raguan itu ada. Ya, kenapa sekarang kaum muslimin itu ragu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Ya, kenapa? Antum tanya, di mana Allah takut kaum muslimin? Jawab. Kenapa? Karena ahli bid'ah ini terus menghembuskan kepada kaum muslimin, awam kaum muslimin, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat tentangnya itu ditimbang dulu dengan ilmu logika. Untuk dengar tokoh-tokoh mereka tuh kayak Rusomli, Somad, ya terus siapa Adi Hidayat, tokoh syariah Maturidiyah di Indonesia ini, ya Buya Yahya, saya sebutkan yang influencer yang viral ya. Selain mereka banyak, karena saya suka dialog dengan mereka itu di grup-grup mereka. Dulu ya Facebook mereka. Selain manusia-manusia yang sebutkan tadi, ada tokoh-tokoh mereka yang jago-jago.
adanya manusia-manusia seperti ini, ahli-ahli bid'ah ini, menjadikan kaum muslimin hidup penuh dengan keraguan-keraguan tentang Rahman. Di mana Allah? Ragu mereka. Padahal kalau lagi nggak ditanya di mana Allah, udah serahkan kepada yang di atas. Begitu mereka. Kita lihat, sudah diatur gini mereka. Antum perhatikan, fitrah mereka tukadzibu. Ya, al-fitrah tukadzibul akal, mendustakan filsafat mereka, logika mereka. Ya, udah kita tawakal, serahkan sama Allah, sudah urusan di atas. Siapa yang di atas? Siapa yang di atas? Ya, kasih foto lagi ngomong gini, video mereka banyak. Sidul Somli, Buya Yahya, terus tokoh-tokoh mereka yang viral itu kan mereka diviralkan oleh media sosial dan sekarang kan ikutnya banyak. Anak kasih contoh, mereka kalau ngomong membahas Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa di YouTube mereka, media sosial mereka tuh syubhatnya luar biasa. Andaikan mereka berpegang teguh dengan sunnah, cara beragama Nabi dan para sahabat, ijma' para sahabat, tinggalkan metode logika ketika berbicara tentang Allah, tinggalkan. Tidak usah pakai metode filsafat. Keraguan-raguan itu akan hilang. Sebagaimana fitrah mereka membuktikan Allah di atas arsy. Siapa sama yang di atas? Ini fitrah mereka. Ini mereka ketika menjawab serahkan sama yang di atas itu kan gak ada keraguan-raguan. Tapi kalau mereka berbicara Aina Allah, itu penuh dengan keraguan-raguan. Paham ya? Andaikan ketika berbicara tentang Aina Allah berdasarkan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, mereka tamassuh dengan sunnah, berpegang teguh dengan ijma' sahabat, tinggalkan metode filsafat, mereka akan mengatakan Allah di atas arsy seperti layaknya mereka berbicara Allah di atas. Jelas ya? Ini kan dua keadaan, jawabannya beda. Di mana Allah tidak di atas, tidak di atas, ya kan? Tidak di atas. Tapi di luar kondisi dua waktu yang lain, ya. Sekarang semua naik, ini begini ini. Kamu kerja tawakal sama yang di atas. Ini lagi nggak ngomong Aina Allah. Fitrahnya menjawab Allah di atas harus tanpa ada syak, tanpa ada keraguan. Tapi ketika bicara Aina Allah penuh dengan keraguan-keraguan. Kenapa? Karena mereka membicarakan tentang qala Allah, qala Rasulullah pakai metode jadal. Ya, itulah mengapa para salaf dari zaman dulu sampai zaman sekarang belajar agama pakai metode jadal itu menyesatkan. Ya, mereka menamakannya ilmu kalam. Ya, itu yang kita kenal dengan filsafat. Mereka belajar tentang akidah pakai metode ilmu filsafat. Allah di mana? Pakai metode filsafat. Ya, kalau bilang Allah di atas arsy, ini nggak tepat, nggak sesuai dengan logika. Berarti arsy itu lebih besar dari Allah. Namanya tempat itu selalu lebih besar daripada objek. Ini objek, ini gelas di atas meja, ya kan? Al-kubu 'alal maktabi. Berarti al-maktab ini lebih besar daripada kub, ya kan? Ar-Rahman 'alal 'arsy. Dia bayangkan Ar-Rahman sama dengan kub 'alal maktab. Karena menganalogikan dua hal, konsekuensinya menyamakan Allah dengan kub 'alal maktab, Rahman 'alal 'arsy. Bedanya apa? Kub 'alal maktab, kub gelas ini makhluk. Maktab juga makhluk. Paham ya? Maka kalau gelas di atas maktab,
tempatnya lebih besar daripada objek, ya kan? Tapi kalau Allah di atas arasy makhluk, Allahnya makhluk bukan? Bukan khalik. Karena dua hal ini, dua premis yang berbeda, maka nggak bisa dianalogikan. Ya, mereka paksakan, mereka tasbih Allah dengan Ar-Rahman 'alal arsy istawa dengan Al-Qub al-Alim. Hasilnya ya lahirlah membayangkan, mengimajinasi. Kalau kamu katakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah itu di atas arasy, coba kamu katakan gelas di atas meja. Namanya tempat selalu besar daripada objek, ya kan? Sedangkan Allah di atas arasy, apakah Allah itu objek? Ya, yang ditampung oleh makhluk? Ma'allah. Ahlus sunnah memahami makna ala al-arsy ini Allah khaliq. Arasy itu makhluk, sudah pasti tidak sama dengan gelas di atas meja. Ini makhluk, meja makhluk. Sedangkan arasy makhluk, Allah di atas arasy, Allah khaliq penciptanya, nggak mungkin sama dengan gelas. Cuman bagaimana khaliq itu di atas makhluk ini kita nggak boleh pertanyakan, nggak boleh kita bayangkan. Kewajiban kita murni mengimani berita. Ya, bagaimana Allah di atas arasy, nggak usah ditanyakan, nggak usah dibayangkan. Ya, ini yang kita sebut dengan nama taslim. Ini kita sebut dengan nama iman, kita sebut dengan nama tasdim. Berpegang teguh dengan ayat atau hadis secara zahir, meyakini itu tanpa takyif, tamthil, tahrif, takdir, ini namanya tamassuk. Kalau pakai jadal, pakai logika, sudah keluar. Ya, keluar dari tamassuk dengan sunnah. Kalau antum perhatikan maksudnya para ulama, tamassaku, i'tasimu. Kebalikannya jadal, khusumah. Ya, wa tarkul khusumati fid din, kata Imam Ahmad kita kepada dalam beragama tinggalkan khusumat. Apa khusumat? Datang ayat tidak langsung terima, ya, tapi taruh dulu timbangan. Timbangannya apa? Logika. Ya, apa? Digugat. Allah di atas arasy. Beneran aku malah di atas arasy. Arasy kan makhluk. Allah di atas berarti makhluk lebih besar daripada Allah. Ini namanya menggugat, namanya khusumah. Paham ya? Akibat khusumah ini apa? Enggak langsung terima teks ayat. Terima pun bukan teks ayatnya utuh. Yang diterima adalah penafsiran versi akal mereka. Ya, Allah 'alal arsy, benar ada ayatnya, tapi maknanya Allah di atas arasy itu Allah berkuasa di atas arasy. Diartikan istawa menjadi istaula. Paham ya? Maksudnya mensucikan Allah tapi menghina Allah. Ya, karena istawa diartikan istaula secara bahasa pun enggak tepat. Istawa diartikan istaula itu enggak fushah. Istawa diartikan istaula, anggap itu benar, tapi kekuasaan Allah itu enggak hanya arsy. Allah itu Rabbul Alamin. Namanya Rabbun itu Malik, ya kan? Allah itu Malik. Malik untuk apa? Al-Alamin, termasuk arsy. Kalau antum mengatakan Allah istaula 'alal arsy, sempit. Mulkullah hanya arsy doang. Allah itu Malik untuk Al-Alamin, semuanya makhluk. Jadi
menggunakan jadal filsafat menjadikan orang itu sesat. Ya? Kata Imam, wa akhadhu bil amri alladhi haddahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu lahu. Mereka jika berpegang teguh dengan sunnah-sunnah, berpegang teguh dengan ijma'nya kaum muslimin, amrul muslimin, ijma' as-sahabah. Karena al-muslimin di sini siapa? Sahabah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Muslimin, mukminin di ayat ini adalah sahabat. Karena mukmin, muslim, ketika ayat turun siapa? Sahabat. Ya. Jika mereka lakukan tiga hal ini, pegang sunnah, pegang ijma' sahabat, tinggalkan filsafat, laqata'u anhum syak. Penyakitnya sudah ketemu penawarnya. Kalau antum nanya, kok syubhatnya banyak banget Ustaz? Karena mereka pakai jadal. Bagaimana solusinya? Ya, tinggalkan jadal. Pegang teguh sunnah dan ijma'nya para sahabat, tinggalkan filsafat, ya, maka syubhat dan keraguan-keraguan itu hilang. Jelas ya? Wa akhadhu bil amri alladhi haddahum alaihi Rasulullah wa radiyahu lahu. Dan mereka mengambil, ya, berpegang teguh, menjalani, ya, apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Rasulullah dan Rasulullah ridho untuk mereka. Apa maksudnya? Nabi telah memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah. Apa kata Nabi hadis al-Bukhari? Kata sahabat, ya Rasulullah ausina, beri kami wasiat. Rasulullah menjawab, usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Ya, was-sam'i wa-ta'ah. Ini yang haddahum alaihi Rasulullah wa radiyallahu. Rasulullah ridha, Rasulullah telah merintahkan kaum muslimin agar beragama ini pegang teguh dengan sunnah. Walakinnahum takallafu ma qad kufu mu'natan. Akan tapi mereka memaksakan diri untuk sesuatu yang mereka telah dicukupkan oleh Allah, oleh Rasulullah, agar mereka nggak perlu capek-capek mikirin. Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kamu cukup imani secara zahir, nggak usah capek-capek mikirin. Namun mereka mau kemana? Mau main depan ya? Jangan di tangga ya. Udah main. Walakinnahum takallafu ma qad kufu mu'natan. Kebutuhan mereka dalam agama ini sudah dicukupkan oleh Allah, dicukupkan oleh penjelasan Rasulullah, cukup. Kamu itu tugasnya cuma ngikutin doang. Datang dari Allah, datang dari Rasul, terima sudah. Ya, terima. Ibarat kata ini udah matang nih bubur, tinggal makan. Itu namanya kufu mu'natan. Ya, sudah dicukupkan semua urusan dan kepentingan kamu. Nggak usah repot-repot lagi. Ini bubur udah matang, nggak usah ngomong bawang lagi, nggak usah. Mau ngapain udah matang, tinggal makan nih. Jelas ya? Udah matang, kok tinggal makan nih. Itu artinya kufu mu'natah. Ya, qad kufiya mu'nataka. Kamu udah dihidangkan, tinggal makan. Lah kok antum capek-capek ngambil mana garam
mana bawang putih dikopek lagi, iris lagi tipis-tipis, mau ngapain? Ya, ini udah tinggal makan chef yang paling jago yang bikin. Kalau ada orang dihidangkan makanan oleh chef sempurna makanan tinggal dimakan, terus dia ambil bawang dan rempah-rempah dan bumbu-bumbu, orang akan bertanya secara logika, itu mau ngapain? Ini udah jadi nih makanan nih, paham ya? Ngapain capek-capek bikin bumbu lagi, orang sudah matang tinggal dimakan, kecuali belum diapa-apain, paham ya? Ini yang sudah tinggal matang, ente repot-repot bikin bumbu, namanya takallafa ma qad kufiya lahu. Ngerti nggak? Nah, walakinnahum takallafu madkufu mu'nasa. Anak gunakan, anak analogikan dengan ini lebih antum bisa visualkan di imajinasi antum. Itu gambarannya. Al-Quran dan Sunnah itu mencukupkan kita dalam kenapa? Jangan ditambah ya Pak ya. Al-Quran dan Sunnah udah mencukupkan kaum muslimin. Cukup. Antum mau cari masalah tak apa, semua ada di Quran dan Sunnah. Nggak usah bikin-bikin baru. Ya. Baik, metodenya ada Al-Quran dan Sunnah dari zaman Nabi, para sahabat. Metodenya cuma satu. Iman, taslim, tasdik itu kok. Datang filsafat masuk, datang Quran dan Sunnah timbang pakai filsafat. Ini baru ini. Ya, ini baru. Datang Quran dan Sunnah harusnya udah tasdik, sudah beriman, taslim, ya, terima seperti yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sholat yang Allah wajibkan 5 waktu, kok cuma 5 sih sehari semalam? Emang banget. Subuh kenapa cuma 2 rakaat? Tambah dong. Kenapa antum capek-capek mikirin? Itu udah dihidangkan, udah lezat, tinggal antum santap. Antum tinggal terima, jalani dengan sempurna. Ya, nggak usah capek-capek bikin cara yang baru. Ya, cara beragamanya itu simpel. Ya, apa yang Nabi dan sahabatnya sudah jalankan itu sunnah. Kedudukan sunnah ini tinggi. Tingginya kedudukan sunnah nggak boleh seorang pun manusia, apalagi sudah bersyahadat, dihadapkan nih loh sunnah. Apa itu sunnah? Agama yang dulu Nabi dan para sahabatnya jalankan. Jalan beragama yang Nabi dan sahabatnya dahulu melaluinya sampai mereka wafat itu sunnah. Orang ini sunnah, ya, digugat sunnah itu dengan hukum logika. Memang beneran begitu. Ya, kok harus di atas mata kaki sih? Misalnya contohnya. Ya, kenapa laki-laki harus panjang jenggotnya? Kan kodrapi lebih ganteng. Kan gitu ya. Bukankah innallaha jamilun yuhibbul jamal? Gitu ya. Nah, kalau jenggot itu rapinya lebih ganteng lagi gitu kan. Jangan digugat sunnah. Ya. Makanya nanti diterangkan metode kaum muslimin, ahlu sunnah, ahlul haq wa yusallimu taslim. Ya. Datang Rasulullah mengatakan jangan isbal, ya sudah jangan isbal. Gak usah digugat, gak usah digugat. Kenapa gak perlu isbal? Ya, kita beli celana udah jadi, masa kita potong-potong lagi, gitu kan? Bukan yang mubazir, ya, kan mubazir. Antum ke tukang jahit, datang beli celana bahannya mahal, dia tahu bahan mahal, ini bahan bagus banget, sayang Pak dipotong nih. Antum potong, isbal kan? Sunnah. Kita bilang Rasulullah mengatakan nggak boleh. Sayang Pak ya. Ini kan mahal ini. Ini kan harus dipotong, disunah ya.
disuruh aja, tetap aja sayang gitu, tetap aja sayang. Orang kalau nggak terima sunnah, tapi kalau untuk bawa ke tukang jahit ahlu sunnah, nggak ada itu, dia timbang dengan roh, dengan akal, dengan nafsu, timbang kan. Ya, nggak ada sayang mahal, itu nggak ada. Setengah betis apa bawa dikit itu saya. Nah gitu tuh, biasanya gitu. Ya, karena pernah tukang jahit dukun, nonton dukun ya, yang keliling pakai sepeda tuh, penyebutnya dukun. Hebat lu bang, dukun lu bang. Oh jangan gitu Pak Ustaz. Apa ya? Turun nggak Pak? Tidak. Oh, di mana jatuh ini? Beli jaket ke bawah ya kan? Tapi nggak ada orang dikarungin loh. Bilang tuh anak kelas 1 SD dikarungin. Udah sini aja sini. Udah nanti aja diambil, nggak ada yang ambil. Udah situ aja.